Rocky, ini kalau kita mengamati dolar, ini masih terus bertengger. Jadi dia nggak mau turun-turun juga. Ini masih di seputar dia mendekati 16.400 gitu. Dan orang malah khawatir ini kalau sudah nanti tembus 16.500, ya 17.000 itu tinggal soal waktu saja. Karena ini kan kita tahu pasti tarik menarik antara kekuatan Bank Indonesia untuk intervensi gitu. Sementara kalau Anda sebut nanti ada spekulan yang masuk ya langsung berantakan. Nah, ini kita evaluasi sekarang Bung Rocky. Karena Pak Jokowi tentu kita banyak yang ingat ketika Pak Jokowi tampil dulu tahun 2004, dia waktu itu menjanjikan bahwa dolar bisa tembus 10.000. Angkanya waktu itu 11.600. Sekarang ini menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi ternyata bertengger di 16.400. Artinya itu turunnya sekitar 41,38%, Bung Rocky. Jadi dia ini benar-benar kalau tadinya diharap menjadi berkah, sekarang menjadi kutukan gitu terhadap dolar. Iya, si dolar nggak mau masih bertengger di situ. Dia Ya, justru nunggu Jokowi yang turun, kira-kira. oh gitu ya. Dolar naik, Jokowi turun gitu ya. Begitu turun tuh. Jadi terbalik, kalau Jokowi turun maka akan membaik rupiah itu. Jadi Hmm. sekali lagi kita lihat bahwa ini kan soal mata uang, kurs segala macam itu kan itu mainan persepsi. Dan Ya. dalam persepsi itu spekulan bermain tuh. Hmm. Jadi Bank Indonesia tentu bikin kalkulasi tuh tentang easy money dari mana, parameter-parameter itu dia hitung. Tetapi orang baca dengan gampang, wah, yaitu bertengger dan justru naik pelan-pelan, itu artinya tabungan Bank Indonesia itu untuk intervensi sudah habis gitu kan. Itu mudah sekali kita lihat keadaan semacam itu. Tetapi ada hal yang juga harus kita perhatikan, bahwa spekulan-spekulan ini juga menunggu keajaiban atau semacam sinyal awal dari partai, dari kabinet Pak Jokowi kan. Ya. Dan belum kelihatan sinyal dari Pak Jokowi pada Pak Prabowo. Lain Hmm. kalau Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo bilang Menteri Keuangan saya ini, Menteri Perdagangan saya ini, Menteri yang ngatur-ngatur konsumsi pangan ini, ya mungkin investor merasa oke, lebih masuk akal itu. Dan kalau itu dipamerkan tentu akan sedikit menolong. Tetapi itu juga problem pada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sampai sekarang kelihatannya masih memilih nih yang akan mengatur ekonomi ini dari kalangan perbankan moneter atau dari kalangan fiskal gitu, yang paham tentang APBN tetapi hanya mengandalkan pajak untuk menutupi APBN. Kalau dari kalangan moneter, maka permainan jumlah uang yang beredar itu yang akan menentukan efisiensi dan pertumbuhan. Itu belum ada dilihat oleh pasar kan. Jadi Pak Prabowo masih menunggu tuh komposisinya bagaimana sebetulnya. Hmm. Sementara Jokowi sudah tidak mungkin diselamatkan, karena semakin Jokowi menerangkan sesuatu, semakin orang anggap bahwa dia sebetulnya justru lagi memerosotkan ekonomi Indonesia kan. Nah, satu-satunya sinyalnya dari Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani selalu bicara tentang kalau persepsi bisnis, persepsi politiknya bagus, maka kita masih bisa atasi penurunan dolar ini. Iya, Ya. tapi yang ngomong adalah Sri Mulyani, yang persepsinya sendiri nggak ada, nggak jelas. Ya, Kan ya. dia nggak bisa diterangkan dari awal bahwa ini terjadi karena kebijakan rejim dia yang ngaco tuh, yang konsumsinya berlebih, austerity-nya kurang, pemborosan di bidang infrastruktur, dan segi-segi yang seharusnya menghasilkan kualitas sumber daya manusia tidak dibangun. Jadi semua itu persepsi justru yang sudah terbentuk sebelum dolar mulai merosot. Jadi Sri Mulyani nggak punya lagi poin untuk meneduhkan volatilitas dolar ini. Ya, ya, ya. Ini memang apa ya, agak aneh ya, karena Pak Prabowo ini bagaimanapun kan dia sudah memenangkan pemilu Pilpres, sudah menang. Dan dia merupakan kelanjutan dari pemerintahnya Pak Jokowi. Tapi sampai saat ini kita sama sekali belum tahu seperti apa kabinetnya Pak Prabowo. Ini kan menunjukkan bahwa belum selesai tarik-menarik di kepentingan di internalnya koalisi itu, gitu. Termasuk saya kira kaitannya dengan Pak Jokowi juga, begitu. Ya mungkin Prabowo ingin pastikan dulu nih Jokowi dapat berapa, Gibran dapat berapa, periode susun. Nah justru di situ terjadi tarik menarik antara keinginan Jokowi untuk mengendalikan kabinet dan permintaan koalisi untuk mendahulukan mereka.
kan tetap koalisi menganggap kan Jokowi udah selesai. Tetapi bagi Prabowo, dia pernah menjanjikan untuk meneruskan kebijakan Pak Jokowi kan. Itu artinya Jokowi akan dia dahulukan. Jadi kebimbangan itu ada di situ. Sementara teknokrat-teknokrat di Gerindra melihat hal ini sebagai hambatan tuh. Kan bisa kita bayangkan ekonom-ekonom pinter di Gerindra itu mantan-mantan teknokrat, bahkan mantan-mantan teknokrat baru mengerti bahwa harusnya sudah diucapkan komposisi kabinet itu supaya pasar langsung lihat tuh prospek dari kabinet Pak Prabowo kemana tuh. Tetapi sekali lagi mereka nggak mampu misalnya untuk semacam memaksa Pak Prabowo jangan sinilah. Karena Pak Prabowo secara subjektif juga ya seringkali ingin apa yang dia mau itu diterima oleh Gerindra atau diterima oleh koalisi kan. Padahal ini soal yang lain tuh bahwa Prabowo harus mulai membaca kepentingan yang lebih luas untuk tukar tambah, bukan sekedar mengatakan ini baik karena Jokowi menginginkan dia. Jadi itu intinya tuh. Jadi saya bisa duga bahwa di kalangan teknokrat Partai Gerindra tukar tambahnya belum selesai itu. Yang kedua di kalangan partai-partai pendukung itu lebih gila lagi. Karena di situ bukan soal kapasitas, tapi soal jumlah yang diminta kan. Ini partai-partai pendukung nggak peduli kan mau kapasitas apapun, pokoknya gue dapat lah kira-kira begitu. Sementara Gerindra mesti menghitung, terutama di bidang ekonomi, siapa menteri yang bisa jadi sinyal pasar, siapa menteri yang bisa diterima oleh negara-negara Barat, siapa menteri yang mampu untuk bernegosiasi dengan IMF dan World Bank, kan itu intinya di situ. Nah itu yang tidak kita dengar. Dan itu artinya ya ada kebingungan dalam penyusunan portofolio kabinet Prabowo. Ini kan dengan di akhir masa jabatan presiden dan biasanya presiden terpilih baru itu harusnya kan semacam memberikan harapan, hope gitu, new hope gitu ya Bung Rocky ya. Tapi indikator tadi ya kalau kita lihat dari sisi nilai rupiah itu kan aneh, justru di menjelang pergantian kekuasaan rupiahnya menurun. Jadi memang Pak Jokowi jadi bawa beban karena dia tahu bahwa ini yang Anda sebut tadi excess baggage-nya itu akan disampaikan Pak Prabowo gitu. Ya itu, dan Prabowo kan mesti udah sebut aja, oke, Jokowi iya, tetapi secara rasional Jokowi ada liability itu, bukan lagi aset untuk dipamerkan ke luar negeri. Kalau Jokowi masih aset, begitu Prabowo bilang, saya akan meneruskan program Pak Jokowi, itu geliat investasi masuk lagi kan, oh berarti bagus. Tapi kan Jokowi sendiri yang gagal untuk mendatangkan investor asing kan. Jadi Jokowi adalah liability, beban bagi Prabowo, dan Prabowo ragu-ragu buat mengucapkan itu. Keraguan-raguan itu dibaca oleh internasional. Akibatnya apa? Ya sentimen negatif terhadap ekonomi Indonesia kan. Dan itu yang menerangkan kenapa akhirnya spekulan yang bekerja. Kan spekulan ini hanya mampu untuk beroperasi ketika ada ketidakpastian di dalam kabinet Prabowo. Jadi itu kan hitungan 2-3 detik, jual beli, sell, buy, segala macam itu di atas komputer. Itu yang mereka kerjain sambil memeras peluang bahwa orang-orang yang diinginkan oleh pasar itu yang harusnya dipilih oleh Prabowo, bukan yang diinginkan oleh Jokowi. Kan itu permintaan dari para spekulan apa namanya, global financial player. Ya, ini kan menarik itu kalau tadi Anda menyinggung soal IKN kan, misalnya ketika ada kepastian dari bahwa pemerintahan berikutnya itu adalah kelanjutan dari Pak Jokowi, harusnya para investor asing itu kan tidak ada keraguan lagi begitu ya. Dan padahal Pak Jokowi selalu ngomong kemarin, bahkan terakhir kemarin masih ngomong bahwa harus ini mumpung lagi murah sekarang nih, nanti kalau harganya akan naik lagi. Walaupun Pak Jokowi udah jadi sales promotion boy, yang super sales promotion boy, tapi tetap tidak menarik perhatian. Ini kan menarik kenapa padahal sudah ada garansi setidaknya dari Pak Prabowo bahwa ini akan lanjut kok gitu. Tapi kok tidak ada yang percaya juga gitu. Tapi Pak Prabowo cara mengucapkan ini akan lanjut, ya dia tambahin predikat,nya atau anak kalimatnya, ya lanjut 40 tahun kira-kira. 30 tahun maksudnya. Jadi tetap orang anggap bahwa Prabowo akan membatalkan itu, atau minimal akan downsize, akan bikin restriksi itu. Sementara Jokowi nggak mau tahu itu. Jadi publik investor asing melihat ini masih ada persaingan antara Jokowi dan Prabowo dalam soal IKN. Padahal ini tambang investasi yang besar sekali kan. Dan kalau kita abaikan sementara soal lingkungan misalnya, sebelum Eropa dan anak-anak muda sedunia ini mengutuk IKN. Jadi sekali lagi,
bagi investor di luar negeri itu, investor asing itu, bagi mereka kestabilan politik belum terjadi itu. Nah itu masih ada cewek-cewek Jokowi. Yang kedua, status legal dari tanah itu juga belum bisa dia pastikan. Nah itu bisa dikerjakan sebetulnya kalau status legal. Yang ketiga yang agak berat adalah tekanan dari masyarakat internasional soal energi terbarukan, soal perlindungan lingkungan. Jadi memang semua faktor itu ya adanya dibuat zaman Jokowi, dan Jokowi belum berubah dalam soal-soal itu kan. Nah, itu yang menerangkan kalau Jokowi yang terus-terus jadi sales promotion boy itu artinya nggak akan ada yang masuk. Ya, Karena ya. ini adalah apa namanya promotor yang kurang bagus untuk membaca kepentingan pemodal asing. Ya. Nah, kalau kita balik ke apa rupiah tadi ya, dengan sentimen pasar seperti tadi itu, ya kita kayaknya nggak punya harapan bahwa ini rupiah kembali menguat begitu ya, Bung Rocky. Malah justru kita khawatir cenderung akan lebih melemah terus gitu sampai akhir masa jabatannya Pak Jokowi, kecuali kemudian Pak Prabowo bisa memberikan ketika awal periode pemerintahan memberikan kejaminan pada pasar, dia akan berbeda dengan Pak Jokowi. Ya itu kesimpulannya begitu. Sebelum Prabowo mengucapkan sinyal yang berbeda dengan Jokowi, pasar menganggap bahwa Jokowi itu tidak mampu untuk menghidupkan harapan. Jadi nggak ada Ya. yang masuk ke sini kan. Kan kesimpulannya sederhana gitu. Tapi menekan Prabowo untuk membuat sinyal yang berbeda dengan Jokowi juga Prabowo ragu-ragu karena dia belum dipilih kan. Nah, di dalam masa 5-6 bulan ke depan itu persepsi publik bahwa Indonesia akan bangkrut itu akan makin melemahkan rupiah tuh. Dan itu udah terjadi itu bahwa emak-emak udah mulai mencari sumber investasi lain, mulai meragukan bahwa asapnya akan ngepul. Ini efek berantai dari psikologi buruk Jokowi ini akan jalan terus tuh. Apalagi masih muncul nama Kaisang tuh, Gibran udah disebut-sebutin terus akan meneruskan proyek Jokowi sampai 30 tahun ke depan, bahkan cucunya itu udah disiapkan di Surabaya kan. Semua itu kan menimbulkan ini rasional nggak nih Indonesia nih? Mana ada investor yang mau masuk hanya dengan hipotesis bahwa akan dipermudah tuh, padahal secara faktual bagi mereka yang ngomong itu justru yang mesti turun ya, bukan dolarnya yang turun itu, yaitu Jokowi yang mesti turun. Jadi kalau kita meminjam dulu media-media asing menjadi apa hope menjadi no hope gitu. Sekarang ini kalau kita anggap apakah ini berkah atau kutukan atau apa ya, blessing atau curse gitu. Jadi ini tanda-tandanya Jokowi mengakhiri jabatannya bisa jadi kutukan ini kalau rupiah terus melemah gitu. Dan sudah terjadi itu, dan kan selama 2 minggu itu nggak berhasil intervensi, dan semangat untuk menghilangkan persepsi negatif itu tetap justru persepsi negatifnya bertambah. Jadi memang ini kutukan, dan ini kutukan yang kita sudah bisa prediksi dari awal bahwa negeri ini dikutuk untuk menerima seseorang yang kapasitasnya kurang itu. Tetapi juga dikutuk karena memang kita tidak pernah belajar untuk mulai mempertanyakan kapasitas dia kan. Dan mereka yang beroposisi guru-guru besar itu kalangan kolam Jokowi baru belakangan ini menyadari bahwa mereka sebetulnya salah memilih itu. Demikian juga PDIP. Tapi kalau udah salah memilih ya udah jangan lagi menunggu hal yang ajaib dari Jokowi. Nggak mungkin ada keajaiban datang dari Jokowi, yang ada tambahan kutukan. Ya, ya. Oke, sekarang terjawab ya. Dulu kalau orang banyak yang mimpi, kalau biasanya kan begitu Bung Rocky, setiap kali dulu masa jabatan apa ada presiden baru kan ada, apalagi di kosmologi Jawa ada Satrio Piningit gitu yang seperti Ya, kan itu. Ternyata ini sudah 10 tahun dan Pak Jokowi itu bukan Satrio Piningit gitu. iya, dia seseorang yang diselundupkan. Ya, Dan ya. sebetulnya tidak ada berkah atau tidak ada wahyu cakraningrat yang turun ke dia tuh, selain wahyu cakraningrat yang dipersiapkan oleh lembaga survei. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky.